Nah, orang itu seringkali rancu dengan ekspresinya gitu. Kan kan bisa saya marah kemudian saya hanya bilang, "Ini saya marah nih, Mbak," gitu. Kalau begitu, Pak Arfan, bagaimana caranya nih, ya kan, kita mengungkapkan marah kita, ya? Apakah dengan karena kalau orang bilang nggak boleh marah, akhirnya dia pendem, tahan, gitu ya. Orang bilang itu bahaya, bisa meledak di dalam. Kalau gitu, kalau boleh diungkapkan, seperti apa sih cara mengungkapkannya? Silakan, Pak Arfan. Ya, nomor satu adalah kita harus menyadari dulu gitu bahwa marah itu adalah anugerah, Mbak Ola. Banyak sekali orang yang sampai hari ini masih menganggap marah itu sesuatu yang jelek gitu. Sehingga akhirnya dia memilih untuk menahan marah gitu. Menolak rasa marah bahkan, bukan hanya menahan ya, tapi menolak gitu. Ya, betul, Ya, betul. karena dia merasa bahwa leader yang baik itu adalah leader yang tidak pernah marah, leader yang sabar gitu ya. Nah, jadi dia kehilangan satu tools tuh. Jadi kalau katakanlah leader itu punya 10 tools gitu ya untuk bisa efektif, karena dia tidak tahu bahwa marah itu adalah sebuah tools, maka dia kehilangan itu. Dia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya ketika ada sesuatu yang semestinya tidak terjadi, tapi terjadi. Dan itu mungkin bukan hanya terjadi sekali ini, tapi berulang kali itu terjadi gitu. Dia kehilangan tools, dia kayak kehilangan senjata gitu ketika dia tidak punya yang pemahaman yang namanya marah gitu. Jadi marah ini harus dipahami dulu gitu sebagai sesuatu yang baik, yang bagus gitu. Nah, orang itu seringkali rancu dengan ekspresinya gitu. Kan bisa saya marah kemudian saya hanya bilang, "Ini saya marah nih, Mbak," gitu. Dengan nada seperti ini kan bisa gitu. Jadi saya marah tapi saya tidak marah-marah gitu. Tapi saya mengatakan pada tim member saya, ini kita sudah menyepakati nilai-nilai, ya, values dalam organisasi. Salah satu values-nya misalnya adalah integrity gitu ya, integritas gitu. Dan kita sudah bahas itu integritas itu apa dan sebagainya. Nah, ternyata ada anggota tim kita yang menyalahi itu gitu. Ya, misalnya tidak menepati janji, kemudian membuat klien marah misalnya sehingga kita dirugikan secara reputasi dan sebagainya. Sebagai seorang leader kita harus menunjukkan bahwa ini perilaku yang salah gitu, dan kita harus mengatakan saya marah gitu kalau seperti ini gitu, karena ini bukan baru sekali ini terjadi, tapi sudah berkali-kali dan kita sudah pernah membahasnya panjang lebar dan masih terjadi lagi. Saya marah gitu. Tapi bisa kan saya ngomong saya marahnya itu dengan nada kayak begini itu kan bisa kan gitu. Nah, itu yang tidak semua leader tahu itu gitu. Jadi seolah-olah pilihannya cuma dua dan dua-duanya ekstrim, Mbak Ola. Pilihan pertama marahnya ditelan begitu saja, ditelan mentah-mentah, nggak usah diungkapkan, bahkan Anda nggak boleh marah gitu, simpan sendiri. Pilihan keduanya meledak gitu. Kalau marah itu ya meledak gitu. Nah, ini dua-duanya ini kan ekstrim. Dan yang ingin saya katakan adalah dua-duanya ini tidak efektif, Mbak Ola. Tidak efektifnya kenapa? Karena setiap kita marah kita selalu harus melihat akibat yang ditimbulkan gitu. Jadi ukuran berhasil atau tidaknya sebuah kemarahan adalah dari akibatnya. Nah, kalau misalnya akibat dari kemarahan itu anak buah kita sakit hati misalnya, itu bagus nggak menurut Mbak Ola? Enggak ya. Enggak kan pasti kan? Sakit hati sehingga akhirnya dia jadi mengurangi kontribusinya misalnya gitu ya. Atau anak buah kita melakukan perlawanan diam-diam misalnya gitu karena dia merasa dia dipermalukan di depan umum, dimarahi di depan umum kan seperti itu gitu. Nah, itu kan berarti leader itu setiap mau marah dia harus lihat ini akibatnya apa nih gitu. Karena tujuan dari marah itu kan adalah akibatnya itu. Nah, mestinya seorang leader itu harus melihat, oh, saya marah, akibatnya apa ya? Yang pingin saya lihat apa ya? Saya pingin lihat bahwa orang-orang ini memahami apa yang menjadi ekspektasi saya, itu satu. Saya pingin mereka lain kali lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan mereka. Yang ketiga, saya pingin mereka tidak mengulangi ini lagi. Yang keempat, saya pingin mereka tetap semangat, bukannya malah sakit hati, misalnya begitu. Nah, kalau kita sudah jelas apa yang kita mau, maka kita
boleh marah di situ. Disitulah yang namanya leader boleh marah gitu. Seperti itu Mbak Ola. Tapi kalau kita membayangkan bahwa nanti akan ada yang sakit hati, malah akan makin memperuncing masalah. Nah, berarti Anda belum bisa mengelola kemarahan Anda gitu. Sehingga kemarahan itu akhirnya menjadi bumerang buat Anda sendiri gitu. Malah bukan sebuah alat manajemen yang efektif, tapi menjadi kontraproduktif gitu Mbak Ola.